Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi kerangka konseptual akuntansi sektor publik pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri Ayu Rizky Amalia dengan NPM 128 dan dua rekan teman saya Nadila Khairunisa NPM 030 dan Devina Dwi Tristanti dengan NPM 055. Definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik yaitu merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, penganggaran barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Kerangka konseptual dijadikan acuan untuk dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas hal yang belum diatur standar. Tujuan dan peranan kerangka konsep akuntansi sektor publik. Ini ada 4. Yang pertama ada tim penyusun. Standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga ada auditor, seperti BPK dan KAP, yaitu untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat ada para pemakai laporan keuangan. Dalam laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pada siklus ASP, siklus yang pertama ada perencanaan publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Musrenbang Jangka Menengah Nasional, dan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Di pemerintah daerah ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Penyusun Rencana Kerja Pemerintah, Musrenbang Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Di partai politik ada musyawarah kerja tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Di LSM, rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM. Di yayasan tempat peribadatan meliputi rapat kerja untuk menyusun perencanaan yayasan atau organisasi tempat peribadatan. Siklus selanjutnya ada penganggaran publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan atau tempat peribadatan meliputi penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, dan penetapan anggaran. Siklus selanjutnya ada realisasi anggaran publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan atau tempat peribadatan meliputi pelaksanaan anggaran. Siklus berikutnya ada pengadaan barang dan jasa publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan atau tempat peribadatan meliputi proses pengadaan barang dan jasa. Siklus berikutnya ada pelaporan keuangan sektor publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan atau tempat peribadatan meliputi proses pelaporan keuangan. Siklus berikutnya ada audit sektor publik. Pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan atau tempat peribadatan meliputi mekanisme audit. Siklus yang terakhir ada pertanggungjawaban publik.
pada organisasi sektor publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan tempat peribadatan, meliputi penyampaian LPJ dan pertanggungjawabannya. Asumsi akuntansi sektor publik. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat. Sebagai makhluk hidup manusia mempunyai banyak kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia ini merupakan dasar bagi proses perencanaan yang merupakan proses utama dalam siklus akuntansi sektor publik. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Alokasi sumber daya dapat berupa sumber dana. Sumber dana ini dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, sumbangan dari para donatur, dan iuran warga. Sumber daya manusia adalah para pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Dan yang terakhir berupa sumber daya alam. Misalnya bahan tambang, sungai, dan hasil pertanian. Yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Perangkat aturan atau dasar hukum ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Yang keempat, ada dasar akrual, merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya, atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, kelangsungan organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Yang keenam, akuntabilitas kinerja. Untuk mewujudkan pemerintah yang good governance, akuntabilitas kinerja harus ditetapkan dalam organisasi publik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif merupakan perpaduan dari dua kata karakteristik yang berarti ciri-ciri khusus dan kualitatif yang berarti terkait dengan mutu. Disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Manfaat bagi pengambilan keputusan disajikan sebagai kualitas paling penting. Kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Pada tahap perencanaan akan terciptanya dokumen perencanaan yang sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan output. Outcome dari proses perencanaan publik adalah dokumen perencanaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek. Penentuan kualitas perencanaan yang utama adalah standar kualitas perencanaan yang bisa berwujud sebuah formula standar yang berisi tentang referensi terhadap standar-standar yang berlaku, prosedur, dan pedoman penggunaan sistem kualitas output organisasi. Standar kualitas terdiri dari yang pertama, keterangan mengenai kegiatan organisasi. Yang kedua, kerangka kerja kriteria input dan output dengan membuat referensi terhadap standar utama serta petunjuk yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi. Yang ketiga, pengesahan atau persetujuan pihak terkait atau kelompok pendukung untuk tidak menggunakan atau menyimpang dari standar yang harus dilampirkan. Yang keempat, perencanaan review jaminan kualitas secara formal. Hal-hal yang sering menjadi halangan agar perencanaan efektif antara lain. Yang pertama, kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area organisasi. Yang kedua, kurangnya dokumen manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.
Ketiga, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan. Kualitas penganggaran publik. Persyaratannya yang pertama berdasarkan program, yang kedua berdasarkan pusat pertanggungjawaban pusat biaya, laba, dan investasi. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, sebagai alat motivasi kinerja karyawan. Karakteristiknya dapat dibandingkan. Kualitas realisasi anggaran publik. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik adalah yang pertama, pengembangan kasus usaha. Yang kedua, menentukan prioritas. Yang ketiga, menyediakan pembenaran biaya atau cost justification. Yang keempat, menemukan manfaat. Yang kelima, mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Proses realisasi anggaran publik akan menghasilkan hasil dokumen pelaksanaan anggaran publik. Karakteristik kualitatifnya, yang pertama dapat dipahami, yang kedua terandalkan. Kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Pengertiannya, penambahan barang dan atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Adapun karakteristik kualitatif kualitas output proses pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama, dapat dipahami, yang kedua, terandalkan. Kualitas pelaporan sektor publik. Outcome pelaporan sektor publik terdiri dari pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit, yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik. Yang pertama, dapat diperbandingkan. Yang kedua, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang ketiga, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang keempat, kualitas audit sektor publik. Pengertiannya, audit yang berkualitas adalah proses audit yang dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Karakteristik kualitatif audit sektor publik yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Kualitas pertanggungjawaban publik. Pengertiannya, tahap akhir dari penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan. Pengorganisasian penyusunan laporan pertanggungjawaban publik melibatkan seluruh komponen organisasi publik. Karakteristik kualitatif kualitas pertanggungjawaban publik yaitu yang pertama, dapat dipahami, yang kedua, relevan. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Definisi pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan atau recognition dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang, dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau melalui catatan atau materi. Faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan untuk pengertian derajat ketidakpastian. Yang kedua, dalam pengukuran kriteria pengakuan pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu atau. Selanjutnya adalah aktiva.
Aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aktiva tidak akan diakui dalam posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban atau obligation sekarang, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan di mana relevansi pengklasifikasiannya terjadi apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atau kemampuan organisasi untuk menggunakan ekuitas. Yang selanjutnya, pendapatan. Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang terakhir adalah biaya. Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.